Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Pegadaian Syariah. Di sini kami akan memaparkan dan mempresentasikan terkait jurnal yang sudah kami susun yang berjudul Analisis Hukum Gadai Kendaraan Bermotor yang masih terikat perjanjian gadai sebelumnya. Studi kasus praktik gadai perorangan di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naya Fadila Salma dengan NPM 231002060 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kamila Tuzaini dengan NPM 231002085. Perkenalkan, nama saya Novi Andriani dengan NPM 231002055. Perkenalkan, nama saya Salma dengan NPM 23102-087. Perkenalkan, saya Pipi Firda dengan NPM 231002059. Oke, baik. Selanjutnya ke pemaparan pematerian yang pertama, yaitu pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Saudari Salma. Pada Salma dipersilakan. Praktik gadai kendaraan bermotor sering digunakan oleh masyarakat sebagai cara cepat mendapatkan dana tanpa prosedur rumit. Namun, hal ini seringkali memunculkan masalah hukum, terutama jika kendaraan yang digadaikan masih terikat pada perjanjian gadai sebelumnya atau dalam masa sewa beli. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah hak atas benda bergerak yang dijadikan jaminan hutang. Namun, praktik gadai kendaraan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi semua pihak, termasuk kemungkinan dianggap sebagai penggelapan menurut KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum terkait praktik gadai kendaraan bermotor di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya dengan pendekatan studi kasus. Fokusnya adalah mengidentifikasi mekanisme, risiko hukum, dan perlindungan yang diperlukan untuk pihak-pihak yang terlibat. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada penegakan hukum dan perbaikan regulasi gadai yang lebih efektif. Oke, selanjutnya untuk pemaparan pematerian kedua yaitu literatur review. Nah, di dalam literatur review ini banyak banget materi-materinya yang akan disampaikan oleh dua orang yaitu Salma dan Novi. Kepada Salma dan Novi dipersilakan. Untuk materi yang pertama yakni pengertian gadai. Menurut pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH gadai adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, kemudian diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kepadanya kekuasaan untuk mengambil barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya penyelamatannya. Sedangkan secara umum pengertian usaha gadai menurut Kasmir adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Adapun pengertian gadai menurut syariah. Dalam sistem ekonomi syariah, gadai disebut dengan istilah rohan. Secara terminologi, ar-rohan adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Karena harta tersebut memiliki nilai ekonomis, pihak yang menahan dapat memperoleh harta tersebut untuk mendapatkan kembali piutangnya secara keseluruhan atau sebagian. Oke, baik. Selanjutnya mengenai dasar hukum gadai. Yang pertama, di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Selanjutnya ada pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Mu'ala bin Asad telah menceritakan kepada kami, Abdullah Wahid telah menceritakan kepada kami, Al-Amashi berkata, kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit atau salam di hadapan Ibrahim. Maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menjaminkannya atau gadai dengan baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang rahan atau gadai. Mengenai dalil, yang pertama mengenai dalil ijma, umat Islam sepakat atau ijma bahwa secara garis besar akad rahan, gadai atau penjaminan utang diperbolehkan. Yang kedua, pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya atau nilai barang gadai tersebut. Yang ketiga, mayoritas ulama selain mazhab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali. Selanjutnya ada fatwa rujukan gadai syariah di Indonesia. Yang pertama ada fatwa DSN MUI nomor 25 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002 tentang rahan pada 26 Juni tahun 2002. Yang kedua ada di fatwa DSN MUI nomor 26 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2003 tentang rahan emas pada 28 Maret 2022 dan Fatwa DSN MUI nomor 68 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2008 tentang rahan tasjili pada 6 Maret 2008. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI ini menjadi rujukan yang berlaku bagi semua lembaga keuangan syariah atau LKS yang ada di Indonesia dan mengikat. Dengan cara yang sama, masyarakat yang melakukan transaksi dengan pegadaian syariah ini diikat. Selanjutnya, ada rukun gadai syariah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang syarat-syarat gadai. Nah, ada 4 rukun gadai. Menurut mayoritas ulama, ada sigot atau lafal ijab dan qabul, orang yang berakad atau arahin dan al-murtahin, barang yang digadaikan atau al-marhun, dan utang atau al-marhun bih. Menurut ulama Hanafiyah, hanya ijab pertanyaan bahwa pemilik barang menyerahkan barang sebagai jaminan dan kabul atau pertanyaan bahwa mereka siap memberi utang dan menerima barang jaminan. Selanjutnya ada syarat gadai syariah atau rahan. Nah, para ulama fikih menjelaskan persyaratan gadai sesuai dengan rukun gadai. Oleh karena itu, persyaratan gadai meliputi yang pertama, persyaratan yang terkait dengan orang yang berakad adalah mampu bertindak hukum. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang mampu bertindak secara hukum harus balik dan juga berakal. Yang kedua, syarat sigot. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa gadai atau akad arahan sama dengan jual beli. Jadi tidak boleh dikaitkan dengan syarat atau masa depan. Yang ketiga, syarat almarhun bih atau utang adalah sebagai berikut. Merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang dapat dilunasi dengan barang jaminan tersebut dan jelas spesifik. Selanjutnya ada syarat almarhun atau barang yang dijadikan jaminan. Nah, menurut pakar fikih adalah yang pertama, barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua, barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis atau mempunyai nilai harta secara hukum syara. Yang ketiga, barang yang dibolehkan oleh syara mengambil manfaatnya karena khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam. Yang keempat, diketahui secara jelas baik bentuk, jenis maupun nilainya. Dan yang terakhir, barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang.
Oke, baik. Terima kasih kepada Salmah dan Novi. Selanjutnya, yang ketiga itu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai studi kasus praktik gadai perorangan. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus. Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam atau in-depth interview dengan para partisipan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara yang disusun oleh peneliti berdasarkan kajian literatur terkait topik penelitian. Analisis dilakukan secara literatif di mana peneliti kembali meninjau data untuk memastikan tema yang ditemukan sesuai dengan realitas yang diungkapkan oleh partisipan. Selanjutnya, ke bab yang selanjutnya yaitu di hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Mila dan Vivi. Kepadanya dipersilakan. Oke, yang pertama itu ada pembahasan kasus. Terjadinya akad gadai dimulai ketika Rahin menemui Murtahin untuk menggadaikan sebuah barang bergerak yaitu motor. Harga gadai yang disepakati adalah 5 juta rupiah. Setelah berbincang, mereka sepakat untuk melakukan akad gadai dengan marhun berupa kendaraan motor dengan angsuran selama 1 bulan. Rahin mengajukan gadai pada bulan Februari tahun 2024 dan akan jatuh tempo pada bulan Maret tahun 2024. Pada saat perjanjian akad, Rahin tidak menyebutkan bahwa motor yang digadaikan adalah miliknya, melainkan milik orang lain yang sedang menggadaikan kepada Rahin tersebut. Ketika Murtahin meminta STNK dari Rahin, STNK tersebut memang tertera atas nama orang lain dan bukan atas nama Rahin. Namun Murtahin berpikir bahwa motor tersebut diperoleh Rahin melalui pembelian dari orang lain sehingga hal itu tidak terlalu dipertanyakan pada saat itu. Praktik gadai ini melibatkan 4 pihak yaitu pemilik motor, Murtahin Sindangkerta, Murtahin Banjar, dan Pak Atuk sebagai Murtahin terakhir dalam praktik gadai berulang. Terdapat perbedaan nilai atau harga yang diberikan pada setiap transaksi gadai yaitu dari pemilik asli motor kepada Murtahin Sindangkerta digadaikan senilai 3 juta rupiah, kemudian dari Sindangkerta kepada Banjar digadaikan senilai 3.500.000 rupiah, dan akhirnya dari Banjar kepada Murtahin Pak Atuk digadaikan senilai 5 juta rupiah. Nah, pada awalnya Murtahin Pak Atuk tidak mengetahui bahwa ia terlibat dalam praktik gadai berulang ini. Nah, setelah 2 minggu kemudian melakukan akad tersebut, pemilik asli motor yang juga merupakan seorang polisi menanyakan keberadaan motornya kepada Murtahin ataupun Pak Atuk. Murtahin itu kebingungan karena ia tidak tahu bahwa motor yang diterimanya sebagai barang gadai ternyata milik orang lain. Pemilik asli motor kemudian menagih motor beserta STNK kepada Murtahin, sementara Murtahin juga menagih uang senilai 5 juta rupiah kepada pemilik motor. Kedua pihak saling menagih hak yang seharusnya mereka dapatkan. Murtahin atau Pak Atuk berjanji akan menyerahkan motornya jika pemilik asli motor membayar sejumlah 5 juta rupiah. Namun, pemilik asli motor keberatan karena harga awal saat menggadaikan motor tersebut hanya sebesar 3 juta rupiah. Nah, Murtahin yang terakhir ini tidak terima dan bersikeras bahwa uang yang harus dibayar adalah 5 juta rupiah. Murtahin juga menjelaskan bahwa pemilik motor bisa mencari pihak yang sebelumnya telah menggadaikan motor tersebut dan menagih sisa uang senilai 2 juta rupiah kepada mereka. Nah, Murtahin tidak meminta biaya tambahan apapun dan hanya menginginkan uang pokok senilai 5 juta rupiah sesuai dengan nilai gadai yang terakhir. Oke, boleh di next. Nah, tinjauan dari hukum Islam. Dalam Islam, akad gadai atau rahan merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti keabsahan akad, kejelasan barang yang digadaikan, serta terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan kasus yang diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang harus ditinjau dari perspektif hukum Islam, terutama terkait status barang gadai dan keabsahan akad yang dilakukan. Mungkin segitu. Boleh di next. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu mengenai hukum gadai ganda menurut perspektif Islam. Nah, dalam perspektif Islam, akad gadai diperbolehkan selama sesuai dengan
ketentuan syariah. Namun praktik gadai ganda, yaitu menggadaikan satu barang kepada lebih dari satu pihak, itu tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan karena gadai ganda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum tentunya, serta berpotensi merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam gadai tersebut. Nah, prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam mewajibkan setiap transaksi berlangsung secara adil, jelas, dan tanpa penzoliman. Oleh karena itu, gadai ganda bertentangan dengan nilai keislaman tersebut. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya yaitu tinjauan hukum goror yang terdapat dalam kasus gadai ganda. Nah, dalam kasus ini Rahim menggadaikan motor yang ternyata bukan miliknya tanpa memberitahu murtahin. Ketidakjelasan kepemilikan ini menimbulkan unsur goror. Nah, dalam hukum Islam, akad yang mengandung goror dapat dianggap batal karena tidak memenuhi prinsip syariah. Selain itu, salah satu syarat sah akad gadai adalah bahwa barang yang digadaikan harus merupakan milik penuh dari rahim. Berdasarkan hadis Rasulullah, tidak dibenarkan menggadaikan barang yang bukan miliknya tanpa persetujuan pemilik sah. Dalam kasus ini, Rahim melakukan gadai tanpa izin dari pemilik asli sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi muamalah Islam. Next. Nah, selanjutnya yaitu dasar hukum larangan gadai ganda, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan larangan mengambil atau memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah atau curang yang dapat terjadi dalam praktik gadai ganda, terutama ketika barang yang bukan milik penggadai digadaikan kepada pihak lain tanpa izin pemilik sah. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat presenter-presenter yang sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya itu yang terakhir adalah kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan dari jurnal yang sudah kami susun, yaitu kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran dalam akad gadai antara Rahim dan Murtahin atau Pa'atuk menurut hukum Islam. Rahim ini menggadaikan motor yang bukan miliknya tanpa izin, sehingga akad mengandung unsur goror atau ketidakpastian dan melanggar prinsip keadilan. Selain itu, praktik gadai berulang menyebabkan ketidaksesuaian nilai gadai yang berpotensi mengandung unsur riba. Penyelesaian terbaik adalah melalui musyawarah antar pihak dengan Murtahin menagih kepada pihak terkait, bukan kepada pemilik motor asli. Jika musyawarah gagal, penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase syariah atau pengadilan agama. Mungkin cukup sekian pematerian dari kelompok 8. Barangkali ada yang mau tanya atau ada yang masih bingung, boleh nanti ada untuk buat sesi tanya jawabnya. Untuk sesi presentasi dari kelompok kita cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.